Royal Family itu. Cari kepalanya ya. Iya. Ke sini yang tinggi-tinggi. Itulah dapatnya tulang. Keluar. Sebentar dia standby di buk di situ. Kemudian datang satu orang udah nyebrang berdiri di buk itu memperhatikan ini kala. Apa lagi ini atau apa? Makanya dia menunggu karena asap di sana terlalu dekat, menunggu di sini. Korban itu ketika kita lihat dia 74 ada di sini tertangkap ke arah sana, tapi kita cek di CCTV sana tidak ada. Jadi kemungkinan besar korban ya pasti ada sana kita saja. 3 orang loh kita. Teman saya di Semarang pasti protes. Kenapa? Kompolnas dari keterangan penyidik. Yang pertama tentunya kami dari Kompolnas hadir ke sini dalam rangka untuk supervisi penanganan kasus penemuan jenazah yang dibakar. Dan tadi kesempatan pertama kami sempat bertemu dengan istri korban dan pengacaranya untuk juga mendalami beberapa informasi. Setelah itu kami gelar perkara dengan tim, dengan Dirkrimum dan jajaran Satserse Polrestabes Semarang. Kami sudah dapat gambaran dan kami lanjutkan dengan diskusi apa-apa yang bisa kami sarankan, karena saya mantan penyidik, sudah biasa menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga beberapa masukan sudah kami sampaikan untuk nanti bisa menjadi bahan. Di samping itu juga kami mendukung seandainya ada kendala-kendala di sana sini supaya nanti penyidikan ini bisa berjalan dengan lancar. Terkait harapan keluarga korban, LPSK bisa menarik perlindungan terhadap saksi yang berubah-ubah. Kami nanti setelah ini akan rapat dengan LPSK. Dan kami ada MOU dengan LPSK. Kami akan rapat dengan LPSK untuk bagaimana penanganan masalah perlindungan saksi dalam konteks kepentingan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Tapi tadi disebutkan itu jadi kendala penyidik. Bagaimana? Tapi tadi disebutkan itu jadi kendala. Artinya hal-hal yang memang kemudian katakanlah ada birokrasi yang harus dilalui dan sebagainya, itu nanti akan dicarikan solusi. Pak, kasus ini itu masih penyelidikan ya? Masih penyelidikan. Masih penyelidikan. Alat yang digunakan untuk membunuh sudah dibahas sudah. Semua kemungkinan kan kami bahas, kami diskusikan temuan apa di TKP dan sebagainya. Ya nanti sebentar saya harus melihat TKP-nya dulu. Selain dengan LPSK, ke depan itu langkah apa? Kompolnas yang dilakukan untuk kasus ini? Kebetulan kasus ini sudah di-backup oleh Barreskrim Polri, tentunya dari Polda sendiri, dari Barreskrim Polri dengan pendekatan saintifik juga dilakukan, dan beberapa masih menunggu hasil. Mudah-mudahan nanti hasilnya segera keluar. Hasilnya nanti relevan dan sangat mendukung penyelidikan ini, tentunya itu sangat menggunakan kita semua. Mas, kasus ini benar sudah dapat perhatian dari istana. Ya karena suratnya sudah disampaikan ke beberapa alamat, tentunya juga masing-masing institusi yang menerima akan merespon. Kami dari Kompolnas memang sesungguhnya sudah menjadwalkan jauh-jauh hari melakukan kesibukan kami, kasus kanjuruhan dan sebagainya, sehingga kami baru bisa sini. Artinya surat dari keluarga itu juga sampai ke Kompolnas juga? Masukan-masukan dari Kompolnas? Itu untuk konsumsi penyidik. Ya. Tapi artinya optimis juga terungkap dari Kompolnas. Kita harus selalu optimisnya dengan berusaha keras, dengan segala daya upaya yang kita miliki, kemudian
tentunya karena kasus ini rentang waktu antara peristiwa dengan ditemukannya cukup panjang, maka pendekatan saintifik jadi penting. Apakah ada kemungkinan dugaan untuk menghalangi keadilan agar kasus ini tidak terungkap karena ada kemungkinan pihak lain yang dari unsur Semua menjadi perhatian kami. Jadi semua hal tadi sudah didiskusikan dan itu menjadi perhatian kami. Tentunya kami dari pusat akan terus mengawal kasus ini. Seandainya ada kendala di mana, apa yang bisa kami bantu dari kami. Karena atasan kami, Ketua Kompolnas adalah Menko Polhukam. Artinya ketika kasus ini dilakukan penyelidikan itu juga ada pihak militer juga yang melakukan penyelidikan. Itu kami tidak komentar. Kami hanya fokus ke kasus yang ditangani dalam hal ini Polres Wates. Kasih. Ini Bapak. Jadi Pak. Kenapa Kompolnas ke sini? Karena ini menjadi atensi Menko Polhukam perkara ini, sehingga Kompolnas ingin mengetahui lebih dalam permasalahan ini untuk kemudian nanti dikoordinasikan dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Itu aja sih mungkin. Tidak berlarut-larut, karena kita khawatir juga kalau berlarut-larut nanti kayak kasus Udin Marsina itu kan juga akhirnya tidak terungkap. Tapi kita ingin supaya ini lekas ada proses yang cepat, pelakunya siapa, proses hukumnya bagaimana, dan pengembangan penyidikannya bagaimana. Kira-kira itu sih. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.